Selamat pagi teman-teman semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun ya. Di hari ini saya mau coba sharing mengenai cacingologi rotation chart ke teman-teman semua. Ini salah satu chart andalan yang ada di BBK ya. Benar-benar useful banget sih ini. Yang pertama-tama yang perlu saya clear dulu ya. BBK sejatinya itu adalah TA plus bandar ya. TA itu bisa follow the trend, artinya mungkin dalam keadaan shortnya itu uptrend ya. Follow the trend, short uptrend. Bandar itu artinya secara smart money-nya ya. Smart money inside. Jadi yang ada masuk di BBK list itu udah pasti TA oke dan bandar oke. Jadi BBK itu ya follow the trend plus follow the smart money. Intinya ini dulu ya yang perlu dipahami teman-teman dulu. Nah, sementara itu sebenarnya banyak sekali chart yang hanya TA aja. Banyak juga chart auto chart ya. Auto chart di BBK Tools. Banyak juga auto chart di BBK Tools itu yang hanya TA only. Ya salah satunya ya chart pentil dan chart cacingologi ya. Rotation chart. Jadi ketika kita bicara chart pentil, chart cacingologi rotation chart, itu sebenarnya hanya ini ya, TA only. Jadi emang benar-benar bicara soal cacingologi itu sebenarnya sudah di luar dari BBK yang TA plus bandar. Itu dulu yang dipahami. Cuma untuk hal ini, si Koasun pastinya udah memperhitungkan semuanya ya. Jadi ntar ada cara-caranya untuk screening juga mengenai smart money-nya yang mana aja. Itu dulu yang pertama yang perlu diketahui. Lalu, cacingologi. Fungsinya itu apa sih? Pertama untuk explore sektor. Cacingologi itu kalau Kasun sering sebutnya itu sebagai GPS ya. GPS yang ngebantu kita sebagai trader untuk mencari sektor-sektor mana aja yang banyak ikannya, yang istilahnya ya kita hanya memancing di sektor yang lagi menguat aja, yang lagi banyak ikannya. Jadi kita bisa tahu dengan inilah ya, ada guide-nya, ada arahannya, tidak kehilangan arah gitu. Yaitu dengan cara apa aja? Yang pertama explore dari sektor. Sektor-sektor mana aja yang sedang menguat. Kemudian turunannya adalah explore saham dalam sektor tersebut. Pertama, explore sektor. Ini komennya adalah CCIDX Composite. Nanti saya jelasin satu-satu di itu ya. Di Telegramnya. Explore sektor itu dengan cara CCIDX Composite. Lalu explore saham dalam sektor tersebut. Jadi kita begitu udah tahu di sektor mana, lalu kita bisa cari juga saham-sahamnya dengan komen CCSX, nama sektor. Nanti kita coba tes satu-satu ya. Ini saya mau menjelaskan semacam sitemap-nya ya, turunan-turunannya. Lalu yang terakhir, kita juga bisa melihat saham-saham satuannya. Saham satuan di chart cacing. CCG, pakai komennya CCG, nama saham. Nah, terkadang si Koasun sudah mengelompokkan masing-masing sektor itu hanya ada 10 saham aja yang secara big cap-nya besar di dalam sektor itu. Jadi akan ada saham-saham yang istilahnya kecil market cap-nya,
itu nggak akan masuk di CCSX nama sektor. Bisa dengan cara melihat manualnya, CCG nama saham, bisa juga dengan lihat CC Peers. Itu dulu ya. Jadi CC Peers ini turunannya itu sama ya, ini level ketiga ya. Ini makanya kenapa nih saya masukinnya ke bintang 3 ini. Ini ngelihatnya sama nih turunannya. Pertama explore itu adalah composite, kedua sektornya, ketiga bisa lihat satuan atau bisa lihat peers-nya, pasangannya. Contoh ya, kita akan masuk ke Telegram. Di sini ya, kita lihat pertama CCIDX Composite. Lihat ya. Di sini keluar sektor-sektor yang ada di ini ya, market kita ya. Ada sektor properti, infra, basic industry. Ya pokoknya semua sektor yang ada di bursa saham kita muncul di sini. Ini untuk mengeksplor pertama composite. Kita ngelihat misalnya yang bagus. Yang bagus itu selalu dibilangkan kanan atas ya kepalanya ya. Tapi itu akan kita bahas lebih detail lagi nanti ya. Kan yang udah kita pernah bahas itu kan yang ngelihat selalu kepala cacingnya itu kanan atas, itu namanya cycle ya, nanti kita bahas satu persatu. Kita ini hanya contoh dulu ya sebentar ya. Contoh ya, properti. Ini properti lagi ke kanan atas ya. Lalu ada miscellaneous industry ya. Sama finance. Nah, dari 3 ini kita bisa ngelihat turunannya. Tadi pakai komennya CCSX property. Nah, ini keluar saham-saham properti. Kenapa hanya 10 doang? Karena Koasun yang tadi saya bilang, Koasun ini masukinnya berdasarkan market cap yang ada di sektor properti. Jadi hanya 10 besar aja. Contoh yang nggak ada di sini apa? Yang sektor properti. MDLN ya kalau nggak salah ya. MDLN. Nah, kalau kita mau lihat MDLN doang bisa pakai satuannya, CCG MDLN. Lihat ya, keluar ya. Sama kan dia sektor properti. Tapi kalau kita mau lihat pasangannya juga, dibandingkan saham MDLN ini dibandingkan dengan saham-saham yang tadi market cap-nya besar, kita pakai CC Peers. CC Peers MDLN. Lihat ya, dia akan keluar, lalu disandingkan dengan saham-saham yang market cap-nya besar di properti. Jadi fungsinya masing-masing itu seperti itu. Jadi bisa lihat satuan, bisa lihat juga membandingkan dengan saham-saham yang market cap-nya besar di sektor tersebut. Jadi bedanya itu. Tapi secara turunan, dia tuh sejajar. Si CCG sama si CC Peers. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut lagi, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Hah? Ulang? Jadi fungsi cara explore itu, ini pertama pakai CCIDX Composite. Ini garis besarnya nih. Kita ngelihatnya dari yang paling besar. Lihat ya, di sini tanda bintang 1. Tanda bintang 2 itu tadi turunan kedua. Jadi pertama kali step explore itu dari yang besar dulu ya. Dari yang narrow sampai ke kerucut, sampai mengecil. Jadi kita dari penyisiran area yang paling luas sampai penyisiran area yang terkecil. Kita ngelihat di sini, explore sektor, CCIDX Composite, dapatnya adalah nama-nama sektor. CCIDX Composite, nama-nama sektor. Kita lihat di sini ada sektor properti, finance, dan miscellaneous industry yang kepalanya menghadap kanan atas. Soal cycle menghadap gimana-gimana nanti akan saya lebih jelaskan lebih detailnya nanti ya. Nah, setelah kita dapat, tahu properti lagi bagus, finance lagi bagus, miscellaneous industry lagi bagus, turunan keduanya adalah kita explore satu-satu. Sektornya CCSX property. Nah, ini ketahuan nih. Cuma kan yang hanya di sini kan ada 10 aja. Kita mau mencari saham-saham yang di luar 10 ini, yang satu sektor dengan properti. Contohnya tadi saya ambil MDLN. MDLN bisa ketik secara
satuannya CCG MDLN. Lihat ya, MDLN ada di sektor properti. Bisa juga membandingkan MDLN itu dengan emiten yang market cap-nya besar di sektor properti dengan cara CC Peers MDLN. Ini ya. Jadi turunannya tuh seperti itu. Belum masuk kriteria candle pattern-nya atau chart-nya. Kalau kepala cacing postingan tapi di BBK belum ada. Ya, itu nanti kita jelasin lebih detail lagi ya. Sampai sini dulu ya kita ya. Sampai sini udah ya, paham ya? Ikutin ya. Oke. Oke ya, pada paham semua untuk yang turunan cara explore dari yang luas sampai mengerucut ke satuannya. Tadi kita sudah explore properti, kita juga bisa explore finance dan miscellaneous industry. CCSX, finance, dan CCSX, miscellaneous industry. Oke ya. Nah, sekarang tuh 10.17 tuh, tadi ada yang minta untuk request untuk ini ya. Kemerdekaan Indonesia ya. Lanjut lagi ya. Ini kita juga bisa lihat finance. Sama kalau kita melihat ada saham yang tidak masuk di sini, misalnya contohnya agro, kita bisa cari juga satuannya ya, pakai CC Peers atau pakai CCG. Begitupun juga ini yang miscellaneous industry ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke soal time frame. Masing-masing itu, masing-masing explore ini bisa time frame monthly, weekly, 4 jam, atau per jam. Sama, turunannya pun juga bisa dieksplor secara monthly, weekly, atau daily ya. Daily ini sebelumnya ada daily. Kalau nggak pakai komen berarti daily. Daily itu kalau nggak ada ininya berarti daily. Sama, ini pun juga ada. Daily, 4H, H. Begitupun juga yang turunan ketiganya. Dan CC Peers juga bisa. Contoh ya, kita explore-nya misalnya pakai time frame weekly. CCIDX Composite Weekly. Nah, ini pergerakan cacing berdasarkan time frame weekly.
Lihat lagi CCIDX composite yang misalnya monthly. Bisa juga pergerakan CCIDX composite 4 jam. Nah, apa yang membedakan? Ini saya ambil contoh yang composite M ya, monthly. Berarti time frame-nya monthly. Lihat ya di sini ya. Ini ada kepala gede, ada titik kecil, titik kecil, titik kecil, titik kecil. Nah, disinilah time frame. Artinya, setiap pergerakan ini adalah 1 bulan. Yang paling gede kepalanya adalah saat ini. Berarti bulan ini, posisi saat ini saat kita request chart cacingnya, berarti sekarang bulan Agustus ya. Bulan Agustus kepala mining lagi di sini. Bulan Juli 1 bulan, pergerakan 1 bulan, bulan lalu Juli ada di sini. Pergerakan bulan sebelumnya, bulan Juni, ada di sini titiknya. Sebelumnya lagi bulan Mei, sebelumnya lagi bulan April, sebelumnya lagi bulan Maret, sebelumnya lagi bulan Februari, sebelumnya lagi bulan Januari, Desember, November 2019. Jadi pergerakan satu titik ini adalah pergerakan per time frame, sesuai time frame yang kita request. Pergerakan titik-titik kecil ini adalah pergerakan time frame yang sesuai kita request. Contohnya dalam hal ini adalah monthly. Contohnya dalam hal ini monthly. Jadi pergerakan per titik ini adalah pergerakan per bulan. Begitupun pada saat kita ngelihat yang 4 jam, ini kan saya request yang 4 jam nih, composite 4 jam. Ini adalah pergerakan sektor per 4 jam. Per titiknya itu per 4 jam. Infrastruktur nih. Ini yang saat ini kita request adalah kepala yang paling gede ya, titiknya paling gede. Titik kecil ini adalah 4 jam sebelumnya. 4 jam sebelumnya lagi, 4 jam sebelumnya lagi, 4 jam sebelumnya lagi, 4 jam sebelumnya lagi. Begitu seterusnya. Dan pergerakannya dia cenderung memang searah jarum jam ya, mutarnya ya. Searah jarum jam perputarannya. Titik-titik-titiknya ini berdasarkan pergerakan time frame yang kita request. Oke ya. Nah, sekarang kembali lagi ke soal ini. BBK itu kan TA plus bandar. Sedangkan yang kita bahas, cacingologi ini hanya technical analysis only. Tidak ada unsur bandarnya. Tapi Koasun sudah tahu ya akan hal ini, jadi dia mempersiapkannya dengan cara menggunakan show nama sektor. Untuk menyandingkan cacingologi yang hanya TA only, maka dipersiapkan explore sektor yang saham-sahamnya mengandung unsur bandarmologi dengan cara show nama sektor. Show nama sektor. Kita tadi kan udah tahu ya, di daily-nya itu kan sektor properti, finance, dan miscellaneous industry yang lagi bagus ya, arah kepala cacingnya. Nah, itu kan baru hanya technical analysis only, belum ada unsur bandarmologinya. Untuk mengetahui saham mana aja yang ada bandarnya di dalam sektor tersebut, pakai explore ini. Show nama sektor. Kita lihat yang pertama properti. Show property. Nah, inilah ada SSIA, ada Dimas. Kita lihat aja pakai biasa ya, saya selalu pakai BBKX ya, paling gampang ya. BBKX SSIA. Paling gampang kenapa? Karena sudah ada statusnya ya di pojok kanan atas. Lihat ya, udah ada copet 1 ya. Jika muncul angka 1 di salah satu ini, artinya sudah mengandung unsur smart money-nya, sudah mengandung unsur bandarnya. Dia belum masuk ke BBK, belum juga masuk ke calon BBK, tapi dia sudah ada di copet 1. Ternyata memang ya di sini ada nge-spike ya, smart money-nya ya. Tapi baru hanya masuk ke dalam kategori copet 1. Lalu dilihat lagi ada yang namanya Dimas ya, BBKX Dimas.
Nah, di sini udah CLBK 1 ya. CLBK 1 di sini. Jadi memang sudah ada unsur bandarmologinya. Jadi dengan memadukan cacingmologi dengan show nama sektor, ini sudah memenuhi syarat ini ya, TA plus bandar. Kenapa harus disandingkan dengan bandar? Karena itu akan membantu probabilitas win rate kita untuk profit. Tidak ada kepastian ya, ini hanya meningkatkan probabilitas aja. Ketimbang hanya mengandalkan TA only. Jadi untuk memadukannya dengan smart money, kita bantu dengan explore show nama sektor. Lanjut lagi, show finance. Lanjut lagi dengan show miscellaneous industry. Nah, untuk show ini sebenarnya tidak perlu pakai stiker permisi ya. Karena waktu itu Koasun pernah announce untuk yang ini nggak berat. Sorry, ini harusnya show MAIC doang. Nah, di sektor finance, kan tadi kan kita lihat lagi menguat. Nah, saham-saham ini aja yang sudah ada unsur bandarnya. Lihat ya, ini ada agro. Sedangkan agro di finance tadi kita lihat di sini kan nggak ada ya finance ya. Di CCSX Finance. Agro nggak masuk sini. Tapi kita bisa lihatnya tadi dengan turunan ketiga ya. Bisa dengan CCG nama saham, CCG agro, atau dengan CC Peers. Kalau kita mau lihat satuannya ya pakai CCG agro. Ya, lihat ya. Kepalanya sudah ke atas ya, walaupun belum ke kanan. Lalu kita bisa juga pakai CC Peers agro. Kita lihat pasangannya yang ada di sektor finance juga. Nah, di sini ya. Jadi udah tahu ya sekarang ya cara ngelihatnya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum lanjut lagi? Untuk CCS sektoral tadi dijelaskan bahwa Koasun sudah pilih 10 saham yang market cap-nya besar. Apakah pergerakan sektoral CCS sektoral hanya terbentuk dari 10 saham tersebut? Ya bisa, otomatis. Kalau secara perhitungan matriks di itunya sih memang pasti paling berpengaruh ya. 10 besar itu pasti pengaruh. Yang akan mempengaruhi pergerakan, benar. Oke, kuadran nanti akan kita bahas berikutnya jika memang sudah tidak ada pertanyaan sampai di sini. Oke ya, lanjut ya. Nah, sekarang ini kan kita kan kalau misalnya pakai explore satu-satu ya, mulai dari yang terbesar sampai ke turunan kedua lalu turunan ketiga, bisa juga sebenarnya udah disimpulkan dengan show cacing. Show cacing ini udah satu kali ini ya istilahnya apa ya? All in one explore request lah. Yang isinya sebenarnya sudah menyakup ini ya. Kita coba lihat aja ya show cacingnya. Nah, untuk show cacing ini karena berat, kita perlu pakai stiker. Permisi, mau explore. Pakai show cacing. Nah, dan saya perlu kasih tahu, show cacing pun Koasun juga bikin ini ya, time frame ya, hanya ada weekly, kalau nggak pakai komen berarti daily, dan 4H. Lanjut lagi, permisi mau explore, show cacing W. Permisi mau explore, show cacing 4H. Jadi Koasun untuk yang show cacing ini explore dibikinnya hanya 3 time frame. Sebenarnya ini udah cukup banget ya. Untuk explore yang
hourly ini tidak disarankan karena terlalu noise ya. Paling sering bikin false signal. Jadi disarankan tuh paling rendah sebenarnya 4H, paling rendah. Jadi Kosun udah ngebantu bikin weekly-nya yang momen panjang, daily, dan 4H yang untuk mau early entry duluan ya, early entry-nya. Sekarang kita bahas yang daily aja dulu ya. Daily, hasil daily. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasil daily. Yang sudah langsung dieksplor semuanya. Ini kalau ngeliat begini pertama kali pasti bingung ya. Di sini ada nama tickernya, nama saham, ada tanggal, ada strength, momentum, nanti akan saya jelaskan satu-satu, akselerasi, cycle, kuadran, bar menguat, ini gain atau loss-nya berapa persen, koordinat X, koordinat Y. Sekarang saya akan bahas ya. Balik ke cacing, saya ambil contoh tadi yang satuannya apa yang tadi request ya, agro ya kalau nggak salah ya. Agro, tapi cacing sektornya nggak terlalu jelas. Tadi MDLN mana? MDLN. Lihat ya. Ini kan ada 4 kuadran ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Sumbu Y, momentum. Sumbu X. Yang ini sumbu X. Strength. Lalu ini kuadran 1, front runner, backslider, dark horse, chaser. Yang paling kuat di antara semuanya jelas adalah front runner ya. Karena dia, artinya kenapa paling kuat? Karena front runner itu ada di atas strength dan di depan momentum. Artinya di kuadran front runner ini, dia memang sudah kuat secara momentum dan secara strength. Dia sudah di atas dua-duanya, di atas sumbu X dan di depan sumbu Y. Makanya kenapa front runner ini yang paling kuat. Front runner yang paling kuat di antara semuanya. Cara bacanya gampang gitu aja. Kalau misalnya di backslider, di kuadran backslider, artinya dia lemah ya. Di bawah strength, di bawah momentum. Begitupun yang sini, yang dark horse ini paling parah. Dark horse ini paling parah. Kalau yang di kuadran backslider, artinya dia di bawah strength, tapi dia masih di depan momentum. Sedangkan untuk yang dark horse, dia sudah di bawah strength, di belakang momentum juga. Yang chaser, dia sudah di atas strength, tapi masih di belakang momentum. Paham ya sampai sini ya semua ya? Jadi pengertian dari sumbu Y, momentum, dan pengertian dari sumbu X, strength, masing-masing bisa diinterpretasikan ke dalam masing-masing kuadran, cara membacanya. Jadi yang paling kuat udah pasti front runner, yang paling lemah adalah dark horse. Makanya kenapa? Kalau saham yang lagi menguat terus-terusan, dia akan cenderung ke kanan atas terus arahnya, cacingnya. Dia di pojokan kanan terus, nggak pindah-pindah. Karena itu yang pojok kanan atas itu menguatnya itu bisa infinity. Tak terhingga, dia di pojok kanan terus aja karena kuat terus. Begitupun sebaliknya, saham yang sedang melemah, terus-terusan, dia bisa menghadap ke kiri bawah terus. Berhari-hari, sama ini pun juga infinity sifatnya. Yang ke atas kanan infinity, yang ke kiri bawah pun infinity. Jadi usahakan hindari saham-saham yang lagi di pojok kiri bawah terus, mojok terus di kiri bawah.
Karena kita nggak tahu itu bisa infinity terus-terusan di situ. Begitupun sebaliknya, kita kalau misalnya lagi pegang saham yang lagi menghadap kanan atas mojok, ya bersyukurlah dia lagi sedang menguat-nguatnya itu. Oke ya? Lanjut. Ideal entry di mana ini? Ya, nanti ya, sabar ya. Urutan kekuatannya berarti frontrunner, chaser, backslider, dan dark horse. Betul. Secara urutan kekuatannya. Kalau urutan kekuatannya enggak, ya bisa dari chaser dulu dong. Bukan berarti, oh ya benar ya. Ini saya bacanya, sorry. Bacanya benar ini. Dari frontrunner, kemudian chaser ya. Betul, secara urutan. Berarti udah paham ya, sampai sini ya. Oke, lanjut. Ini ada, jadi kita udah tahu ya di sini ya, strength meningkat. Di sini kan ada di show cacingnya ini ada strength meningkat. Berarti dia strength-nya itu kan di sumbu X. Berarti dia sedang ada di atas sumbu X, si Excel ini. Lalu momentum naik. Dan akselerasi deselerasi dia sedang deselerasi. Mengenai akselerasi deselerasi, itu adalah dari panjang pendeknya badan cacing ini. Tadi kan kita bicara titik-titik itu adalah time frame. Nah, sedangkan panjang pendeknya badannya ini merupakan akselerasi atau deselerasi. Kalau mengecil dari sebelumnya, berarti dia deselerasi. Ingat ya. Ini kita bicara misalnya, ini saya hapus dulu ya, saya ulang ya. Anggap kita misalnya mulai dari sini. Lalu body berikutnya semana? Segini. Ini kan lebih panjang kan dari body sebelumnya kan? Dia disebut akselerasi, karena lebih panjang daripada sebelumnya. Body berikutnya lagi, oh akselerasi lagi nih sepertinya nih. Oh akselerasi lagi, karena lebih panjang dari sebelumnya. Akselerasi lagi karena lebih panjang dari sebelumnya. Tiba-tiba di sini mengecil bodinya. Dia deselerasi. Karena mengecil dari bodi sebelumnya. Itulah yang disebut dengan akselerasi atau deselerasi. Kalau akselerasi dia lebih panjang dari bodi sebelumnya, sedangkan kalau deselerasi dia bodinya mengecil dari sebelumnya. Artinya ada pelemahan ya, ada sedikit pelemahan. Buktinya lihat. Dari yang memanjang akselerasi, tiba-tiba deselerasi, udah kayak ngerem, dia makin ngerem lagi nih. Lihat, makin lama makin turun nih kepalanya ya. Jadi di situ pengertian untuk akselerasi deselerasi. Momentum akselerasi cycle. Tadi kuadran kita udah bahas. Sekarang mengenai cycle ya. Cycle di sini ada menguat, ada 1 bullish divergence, ada 4 bearish divergence, yang keempat itu melemah. Sebelum lebih lanjut, karena kan saya lebih detail lagi mengenai cycle, ada yang mau tanyain dulu? Kepala cacing pas di garis sumbu X artinya gimana kok? Apakah kemungkinan bisa muter? Ya. Ini yang tadi kita sebut sumbu Y, dan kita sebut di sini sumbu X. Sumbu X itu, karena dia adalah strength, bisa berfungsi sebagai support resistance. Support resist ya. Jadi, akan ada kemungkinan misal kepala cacing ke sini, dia bisa aja balik mantul. Tapi bisa juga tembus. Contohnya kayak properti ini ya. Kalau properti dari dark horse menembus ke chaser, artinya dia sudah keluar ya dari resistnya ya. Sudah keluar dari tembusin sumbu X-nya. Artinya dia memang sedang menguat ya. Jadi, sumbu X ini memang bisa berfungsi sebagai support atau resist. Karena kalau memang properti nggak kuat, dia biasanya kalau dari sini,
Dia balik lagi ke bawah. Bisa mantul. Oke ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke, lanjut. Kok di cacing tadi bisa false break nggak ya? Cacing bisa false break lah, pasti bisa. Makanya, kenapa? Tapi kalau misal time frame-nya ke daily, ke weekly gitu ya, jarang ya. Yang biasa sering false itu adalah yang hourly, cacing hourly. Cacing hourly kita bisa cek juga kan. Misalnya CCSX Finance H. Ini pergerakan per 1 jam. Tapi ini biasanya memang noise ya. Bisa gampang banget false ya pergerakannya. Semakin kecil, semakin makin sulit. Ya, contoh kayak BNGA nih. BNGA gini kan kayak tiba-tiba patahan gitu kan. Kita nggak bisa menduga ini nih. Dalam 1 jam dia tiba-tiba patah begitu. Terus balik lagi ke sana. Jadi terlalu ini ya, terlalu noise kalau time frame-nya makin kecil. Biasanya sih kalau di itu sih enggak sih ya. Jarang ya untuk yang daily apalagi weekly gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang saya mau masuk mengenai cycle ya. Cycle ada bullish divergence, menguat, melemah, dan bearish divergence. Tadi contohnya yang sudah saya buka page agro ya. Agro, coba lihat Excel. BBCA, Telkom. Nah, sambil contoh BBCA ya. Tadi kan kita sudah ngebahas mengenai kuadran ya. Mengenai kuadran kita udah bahas. Kuadran. Nah, saya mau kotakin juga. Ini cara analisa saya melihat cycle ya, biar gampang memudahkannya. Ini kan kayak yang saya kotakin ada kuadran. Saya kalau analisa secara bayangan saya, ngelihat kepala cacing, ini anggapannya adalah dibikin kotak. Ingat ya, bikin kotaknya itu per body sama per kepala ya. Terus saya membayangkan ini adalah jam. Ini jam 12. Ini jam 3 ya, di samping sini ini ada jam 6. Anggapnya kayak jam dinding biasa. Jam 9 di sini. Jadi kita bahasanya gampang ya. Bahasa universalnya. Ini kalau kita tarik bagi 4. Lihat ya. Ada antara jam 12 sampai jam 3, antara jam 3 sampai jam 6, antara jam 6 sampai jam 9, antara jam 9 sampai jam 12. Ini yang saya gambarkan sebagai cycle. Sekarang BBCA kira-kira ada mendekati jam 12. Paham ya sampai sini ya? Biar gampang bicaranya. Jam 12 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 12. Ini yang kita sebut cycle. Kenapa saya gambarin kotak kuadran dan kotak cycle? Untuk membedakan biar nggak bingung. Jadi ketika saya bicarain mengenai cycle, kita akan fokus hanya di kotak badan dan kepala cacing. Tidak ke kuadran. Sekarang saya akan tulis di notepad. Sekarang saya akan jelasin di notepad ya. Mengenai cycle. Fase, saya sebutnya fase ya. Fase jam 12, jam 3, ini menguat. Fase jam 3 sampai jam 6, ini
bearish divergent. Fase jam 6 sampai jam 9 bullish divergent. Fase jam 9, jam 12, ini melemah. Ini baru bullish divergent. Ingat ya, jam 12 sampai jam 3 menguat. Ini kita bicara cycle ya. Makanya di sini ada menguat, ada bullish divergence, ada melemah, ada bearish divergence. Jam 6 sampai jam 9 melemah. Ingat ya, ini fase paling berbahaya nih, melemah. Jam 6 sampai jam 9. Kita ambil contoh lagi ya. Mana yang melemah? Ya ini. Kalau misal di sini jam 12, di sini jam 9, di sini jam 9, ini kan body-bodinya pada saat itu, ini kan lagi di fase situ semua kan, maka ini BBCA beberapa hari yang lalu itu lagi melemah di sini. Ini lagi masuk fase melemah ya, karena ada di fase jam 6 sampai jam 9 areanya. Ini lagi mengarah ke jam berapa tuh? Jam 7 ya. Jam 8. Ini makin menurun nih. Ini fasenya masih fase melemah, tapi begitu dia masuk yang kotak ini, yang setelahnya dia mulai balik arah ya. Coba ya, ini berarti, ini kan sekarang ya, berarti ini candles hari ini, saat ini, candle kemarin ya, candle kemarin 2 hari lalu, 3 hari lalu, 4 hari lalu. DML, BBCA. BBCA. Di sini dia melemah ya. 1, 2, 3, 4 dia baru mulai. Makanya dia baru mulai berputar. Nah, sekarang yang kita hindari tadi kan adalah melemah dan bearish divergent ya. Ini kalau misalnya arah kepala cacingnya antara jam 3 sampai jam 9 tuh sebisa mungkin hindarilah ya. Ini berarti sudah mulai bearish divergent. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu ya, divergence itu apa sih ya. Saya ambil contoh ya. Ini pernah saya gambarin dulu di room Cuantastik 3 mengenai divergence. Ini composite. Waktu itu Desember ya, akhir Desember ini ya, Desember 2019 kemarin. Secara ini chart candle ya, candlestick. Ini dari sini tarikannya dia menurun ya, cenderung menurun. Dari ini ya, lowernya bikin lower low. Lowernya bikin lower low. Di sini lower, di sini lower low. Tetapi di MACD-nya, MACD itu yang indikator convergence divergence, dia malah bikin ini ya, lower high ya. Dia malah naik. Nah, inilah disebut divergence, perbedaan. Kalau secara chartnya dia menurun tapi MACD-nya dia naik, maka berikutnya akan kemungkinan naik. Ini disebut divergence. Ini bulan Desember ya, akhir ya. Kita lihat chartnya. Ini ya chartnya ya. Sama ya. Ini lagi, tadi kan turunan tapi MACD-nya naik. Kalau kita lihat,
malah kegeser. Bener ya, dia malah naik ya. Tadi kan kita kan gambarinnya kan di sini nih. Di sini ada divergence ya. Sedangkan MACD-nya naik. MACD-nya mengindikasikan naik. Dan ternyata benar ya, candle-candle berikutnya naik ya. Jadi di situ disebut dengan bullish divergence. Jadi istilah bullish divergence di dalam cacing itu mirip seperti itu. Hanya penilaiannya bukan berdasarkan price, tapi berdasarkan momentum dan strength dari composite itu sendiri, dari IHSG. Makanya disebutnya bullish divergence. Begitupun dengan bearish divergence, hanya saja dia lebih ke cenderung akan menurun. Makanya sebelum masuk ke fase melemah, dia akan masuk ke fase bearish divergence. Untuk supaya masuk menguat, biasanya dia diawali dengan fase bullish divergence. Begitupun sebaliknya. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ada yang mau tanya kan? Jadi ntar kita bahas lagi ya masing-masing ya. Oke. Makanya kenapa kadang saya bisa spot untuk saham-saham yang bisa duluan itu karena pakai ini. Saya ngincer itu adalah dari bullish divergence. Walaupun ini nantinya akan harus disiasati dengan money management. Oke ya, sampai sini paham ya. Sekarang kita masuk ke masih ke show cacing ya. Kuadran tadi kita udah bahas, menguatnya kita cycle sudah kita bahas. Paling gampangnya dengan menggunakan fase-fase jam biar gampang mengertinya. Lalu kemudian bar menguat. Ini ada bar menguat 1, 3, 1, 4, 3. Nah, contoh ya. Ini udah saya close. Sekarang saya mau pakai explore. Ini sebagai contoh aja. Show pentil. Loh, nggak keluar-keluar. Adi mana Adi? Adi. Ini saya ambil dari sini aja ya. Show pentilnya ya. Yang dari channel ya. Dari channel show pentil terakhir nih, EOD-nya ya. Udah keluar ya. Oke, ini show pentil, list show pentil. Di sini kan ada days-nya ya. Contoh nih, Antam nih. Antam berarti sudah 65 hari. Antam itu berarti sudah 65 hari candle hijau di chart pentil. Artinya sudah hold selama 65 candlestick. Atau 65 hari bursa. Kita lihat ya, Antam ya. Antam. Pentil Antam. Lihat ya. Ini kita nggak usah hitung, udah kebantu sama tadi hasil explore ya, explore show pentil ya. Ini dari sini first pentil sampai ke sini, ini udah 65 hari. Artinya dia sudah 65 hari masuk di chart pentil dan masih hold sampai sekarang. Kenapa saya masih pengertian mengenai chart pentil itu biar gampang pengertiannya, bahwa di sini adalah chart pentil 65 hari kita nge-hold Antam. Begitupun untuk di chart cacing, di sini adalah menguatnya, bar menguat. Artinya dia sudah, cacing itu sudah menghadap kanan atas selama 7 hari. RALS ya, contoh RALS. CCG RALS. Lihat ya. Dia sudah di kanan atas selama 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia sudah 7 hari menghadap kanan atas. Kanan atas itu berarti cycle-nya cycle fase menguat. Dia ada di antara jam 12 sampai jam 3. Fase menguat.
sebanyak 7 bars ya. Jadi cara baca gampangnya seperti itu untuk yang ini bar menguat. BBTN bar menguatnya 6. Coba lihat yang baru satu nih, Agro. Agro baru satu tadi ya. Bar menguatnya baru satu, Agro. Iya, lihat ya. Dia baru mulai ke kanan atas dikit doang tuh. Ini kalau lihat jam, ini anggap aja jam 12 lewat dikit. Paling jam 12 lewat 1 menit kali ini. Agro. Sebelumnya malah sebelum jam 12 tuh, di body sebelumnya. Ini anggapannya baru jam 12 lewat dikit. Body sebelumnya dia masih di fase bullish divergence. Jadi belum dihitung bar menguat. Baru satu dihitung bar menguatnya. Jadi cara bacanya seperti itu. Dan ini adalah GL itu ya gain atau loss secara persentase ya. Kayak RALS nih. RALS dihitung sejak bar menguatnya, dia sudah gain 20%. Kenyang ya. Ya ini untuk penjelasan untuk gain loss-nya berapa persennya. Koordinat X itu ya kayak tadi ya, yang saya udah jelasin. Koordinat X itu yang tadi sumbu X, dan koordinat Y itu sumbu Y. Ini titik-titik koordinatnya kita nggak perlu tahu lah ya. Cari cuan kayak susah banget sampai hafalin koordinatnya. Nggak perlu ya. Jadi yang perlu itu yang penting adalah ya dari cycle, kuadran, dan akselerasi kalau saya ya. Dan itu pun berlaku dengan Xiao Caching Weekly dan Xiao Caching 4H. Cara bacanya sebenarnya sama. Hanya yang berbeda adalah time frame. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? BBCA. Ya benar, itu dia baru mulai. Sebenarnya baru mulai. Makanya nanti saya akan bahas mengenai kombinasi untuk melihat time frame ya. Jadi nggak hanya mengandalkan satu time frame aja untuk cacing. Kalau jam trading kita bisa pakai CCG 4H untuk nentuin. Ya betul. Nanti akan saya lebih bahas lagi. Untuk sampai sini masih ada yang mau ditanyakan nggak? Spec buy atau entry start dari baru menguat bro? Kalau spec buy nanti masuknya lebih dari itu sih ya. Bullish divergence. Jadi kita pilih dari sekian banyak list yang meningkat naik, akselerasi, dan menguat. Nah, ini ya baru kita bahas ya pertanyaannya nyambung. Oke ya, kita lanjut ya. Yang perlu dilihat hanya kolom akselerasi, cycle, dan kuadran. Itu kalau saya iya. Kembali lagi ke soal style trading kalian masing-masing ya. Ingat ya. Di sini menentukan cycle. Kalau mau aman, ya carilah yang di sini. Yang sudah menguat. Ini kita bicara aman ya. Aman dalam artian dia sudah terkonfirm, dia sudah menghadap kanan atas. Boleh cari yang bar menguatnya baru satu. Berarti kan dia baru mulai. Agro, Telkom, PTPP, Excel baru mulai terkonfirm dia menguat. Ngapain kita masuk untuk yang kayak RALS sudah 7 bar menguat. Cari yang masih baru. Ini kalau yang mau main aman ya. Kalau yang mau spec buy, masuk di sini. Masuk di fase sini. Ini saya ini aja dah. Biar gampang ya pindahinnya. Dilihatnya sesi 1 atau sesi 2. Tergantung ya. Mau lihat dari sesi 1 atau sesi 2, kalau saya tetap eksekusinya di jam perang, menjelang market tutup. Kalau mau analisa dari sesi 1 silakan, tapi untuk kalau saya eksekusinya tetap di menjelang market tutup. Ini saya pindahin biar gampang ya. Menguat, tipe trader yang aman karena sudah confirm. Sedangkan bullish divergence
Ini tipe trader spekulan ya. Spec buy. Jadi kalau mau aman, ya memangnya sudah confirm. Bedanya apa ya? Dia sudah confirm, sudah aman, tapi harga sudah naik. Beda dengan tipe-tipe trader yang spec buy, dia belum aman, karena belum confirm ya. Tapi dia tahu, setidaknya dia masuk di bullish divergence. Setidaknya dia baru mau masuk ke bullish divergence. Nah, gimana cara mengakalinya? Yang tadi, lanjut ke pertanyaan tadi soal melihat multi time frame, tidak hanya ngelihat di daily aja. Saya ambil contoh ya, kemarin Sril ya. Sril. CCG Sril. Ini Sril masih masuk ini loh. Sril masih masuk bullish divergence ya. Dia belum jam 12 lewat loh. Ingat ya. Ini kondisi terakhir Sril. Belum jam 12 ya. Cycle-nya ya. Dia masih bullish divergence. Ini daily. Kita lihat CCG Sril 4H. Lihat ya. Ternyata dia sudah menguat ya untuk 4H-nya ya. Sril, waktu di sini pun sebenarnya sudah boleh nih. Dia sudah masuk ke chaser dan dia sudah ke kanan atas. Ini sudah bisa untuk entry karena secara 4H-nya dia udah confirm ke kanan atas. Jadi kalau yang misalnya entry di sini dan melihat daily-nya itu adalah masih bullish divergence, ini terbilang aman ya. Nih, contoh ya. Kalau misalnya 4H ini kan, 4H ini berarti 2 bar, 1 daily. Berarti daily ya. 2 ginian berarti daily. Kan 4H, 1 sesi, 2 sesi, ini 1 hari. Ini 1 hari. Ini 1 hari. Ini 1 hari. 1, 2, 3. 3 hari yang lalu kita entry Sril ya. 1, 2, 3. 3 hari yang lalu kita entry Sril. Kita ngelihat yang daily-nya. 3 hari lalu itu dia ada di 1, 2, 3 di sini ya. Kita entry pas di sini, Sril. 3 bar lalu. Coba kita lihat chartnya ya. DML Sril. Satu, 2, 3. Lihat ya. Kita udah bisa early entry loh. Di sini kita bisa early entry. Di yang ketiga ya. Candle ketiga nih sebelumnya. Kita udah bisa early entry Sril di sini hanya dengan analisa cacing doang. Dari multi time frame daily dan 4H. Kita bisa hold. Kapan lepasnya? Ya tenang aja. Daily-nya aja juga belum menguat, masih bullish divergence. Ini masih panjang ke ceritanya untuk Sril ini. Dengan harapan dia menguat terus ya. Kalau perlu diakselerasi nanti bodinya lebih panjang lagi supaya yakin bisa nembusin si sumbu X. Sril ini dia belum ke kanan, belum menguat, ya tenang aja, hold aja. Kalau perlu hold sampai dia mulai masuk ke fase jam 3. Artinya mulai bearish divergent. Nah, di titik inilah boleh lepas barang. Karena dia sudah fase melemah. Apalagi dia deselerasi, bodinya makin mengecil misalnya. Makin ada pelemahan. Ini kalau misalnya kita hold, nih bisa berapa hari ini kita bisa pegang. Ini hanya analisa dari cacingnya aja ya. Makanya kenapa waktu itu saya entry Sril, tunggu confirm dari BBKX-nya. BBKX Sril. Saya waktu itu nunggu sampai CLBK 1. Kalau kita masuk entry 3 candle sebelumnya waktu itu, mungkin belum ada smart money-nya, belum terlihat, mungkin ya. Tapi saya entry di 2 hari yang lalu, itu baru muncul CLBK 1-nya. Jadi tunggu confirm dari smart money-nya.
itu lebih aman lagi. Kalau mau spek buy 3 candle sebelumnya tanpa ada unsur smart money, silakan. Tapi perlu disiasati dengan money management ya, yang penting ya. Yang sudah saya pernah share mengenai average down dari sistem money managementnya. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum lanjut ke bahas lagi mengenai studi kasus. Bar itu bagusnya pilih yang paling kecil pas mau. Hah? Nyempet dulu lihat. Jadi, kembali lagi ya, ini saya bahas lagi ya. Jadi pertanyaan soal mengenai kapan masuk, apakah di menguat atau di bullish divergence, ini saya kembalikan ke tipe tradernya ya. Kalau mau cari yang aman, carilah yang menguat, yang sedang fase menguat. Kalau yang mau masuk early entry, tipe trader yang spec buy, silakan cari yang bullish divergence. Ya, ini bisa disortir ya, dari cycle ya. Lihat, kita bisa cari dari yang fase menguat atau dari fase bullish divergence. Contoh lagi, kombinasi yang terbaik itu, cari yang bullish divergence dan sedang akselerasi. Contohnya apa? BBCA sama CRAS nih. Ini lagi bullish divergence dan akselerasi. Contoh ya, contoh kita lihat BBCA sama CRAS. CCG, BBCA, CCG, CRAS. Nah ini keras tapi baru dikit ya. Ini yang perlu saya garis bawahi lagi adalah ini keras. Dia kan memang masuknya fase bullish divergence ya. Tapi kalau secara jam, lihat ya. Ini anggapannya dia baru jam 9 lewat dikit, bener nggak? Kepalanya tuh baru dongak dikit banget. Ini semakin dia mendekati jam 9, sebenarnya semakin spek ya, semakin spek buy. Kapan amannya? Tunggu benar-benar kepalanya itu agak ke jam 11 atau bahkan mau ke arah jam 12. Karena ini terlalu dini ya. Ini bisa gampang banget dia nanti berputar arah jadi melemah. Jadi ini masih spek buy-nya yang benar-benar spek buy awal banget ini. Saya cenderung akan lebih memilih yang mendekati jam 11 atau jam 12 sekalian. Contohnya ya seperti tadi kayak si BBCA ya. Ini BBCA udah oke. Coba kita lihat 4H-nya. CCG BCA 4H. Lihat ya, dia sudah ke kanan atas ya. Contohnya jadi seperti itu ya. Dikombinasikan bullish divergence yang sedang akselerasi juga. Sebisa mungkin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk MM buat spek buy bagaimana? Sebenarnya waktu itu saya sudah share ya. Oke, ntar kita coba bahas lagi ya. Kalau kita spek buy CL-nya di berapa persen biasanya? Nah. Oke, ini saya akan bahas lagi ya. Contoh waktu itu. Saya buka chart Adro. Ini waktu itu saya bisa entry di sini. Persis di sini. Di awal Juli ya. Ini di awal Juli kita lihat ya. Adro. Ini saya kasih contoh beberapa studi kasus ya. DML, Adro. Lihat ya. Di awal Juli, saya entry di sini. Kenapa? Saya yakin. Pertama, saya explore-nya mengenai cacing
Dia posisinya saat itu masih di bullish divergence dan saya langsung ngecek DML. Dan lihat di sini ada apa? Magenta ya, support kuat ya. Sekarang gimana nggak yakin kalau misalnya sedang lagi di magenta kuat support dan cacingnya lagi bullish divergence daily-nya dan saya cek cacing untuk 4H-nya dia sudah ke kanan atas, ya itulah yakin. Secara probabilitasnya jauh lebih tinggi untuk chance dia naik. Jadi benar aja saat itu dia langsung naik. Dia mantul di DML yang magenta support kuat karena saya analisanya juga dari cacingnya yang sudah di bullish divergence. Dan di 4H-nya sudah menguat fasenya. Ini adalah contoh kasus yang tebakannya tepat. Masuk hari itu, besokannya naik. Jadi ceritanya indah, bukan? Gimana dengan yang salah analisa dan diantisipasi dengan money management? Untuk Adro, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi pada saat itu, saya ngelihat dari, jadi gini ya, PR-nya kalau saya, ini saya short berdasarkan cycle, saya tipe yang spec buy ya. Saya tipe trader yang ini. Saya mencari cacing-cacing yang masih di bullish divergence dan langsung cek masing-masing satu-satu ini nih, P1, BJBR, Tekin, lihat DML-nya. Kalau kebetulan jackpot dapat yang kayak Adro pas mendekati magenta, itu saya nggak ragu. Contoh lagi apa? Kemarin, BNLI. Lihat ya. BNLI saya menemukan cacingnya itu di bullish divergence 4H. Dia ketika sedang di sini. Dia sudah tembusin ini ya. Lihat ya, di sini dia ada magenta support kuat, terus ada EMA 200 dan ada support weekly-nya yang putus-putus ya. Jadi bayangkan ada 3 support yang menahan, sedangkan di cacing 4H-nya dia baru mulai ke kanan atas fase menguat. Saya langsung entry di sini beli. Dan sekarang dia sudah naik, bahkan sudah kena resisten magenta lagi. Ya kalau saya pribadi melihat begini ya jual, hanya short aja, short trading. Support magenta ketemu resist magenta, selesai. Hanya dari cacing dan DML. Jadi hasil dari yang screening bullish divergence, saya akan lihat DML-nya. Syukur-syukur saya nemuin jackpot yang seperti Adro, BNLI, pas lagi di support magenta. Yang support terkuatnya dari versi DML-nya BBK. Ini lagi-lagi contoh cerita indah yang entry hari itu besok naik. Dari contoh kasus ini, ada yang mau ditanyakan? Lihat SCMA. Ya, DML SCMA. Ini lagi pas di support ya. Coba ya lihat cacingnya. Dia belum ya, dia belum bullish divergence ya. Coba lihat patahnya. Nah, nggak bagus ya. Ngapain? Maksain. Kalau saya kayak begini, skip. Walaupun dia di DML sekalipun, tapi cacingnya belum confirm, baik di daily maupun 4H, ini lebih-lebih dari spekulan ini. Ini spekulannya spekulan ini. Spekulannya spekulan ini. Walaupun dia di DML-nya lagi di support kuat, saya menghindari ini. Jadi kalau saya lihat dari cacingnya dulu, terus baru lihat DML-nya ya. Oke ya. Sekarang mengenai money management ya. Money management skenario indah.
target entry Adro saat itu misalnya adalah 100 juta ya di saham Adro. Saya akan selalu bagi menjadi 5. Jadi first lot-nya senilai 20 juta. Lihat ya, Adro ya. Di sini saya biar lebih gampang ya. Adro saat itu kan saya entry di sini ya. Masuk 20 juta. Padahal kan saya niatnya kan total semuanya ada 100 juta kan. Saya waktu itu masuk di sini, dia itu baru CLBK 1 ya. Dia waktu itu belum ada di list matrix. Cuma karena waktu itu adalah di cacingnya sudah oke dan pas di DML, tapi belum ada unsur smart money-nya ya. Ini benar-benar TA only. Jadi saya masuk lot pertama ada 20 juta. Lalu, kemudian pada hari berikutnya, Adro itu baru masuk list matrix. Jadi semakin yakin bahwa arah saya benar. Ketika dia masuk di list matrix, masuklah lot kedua. Kapan ketiganya? Saya langsung masukin sisanya 60 juta pada saat masuk fresh BBK. Ya, jadi seperti itu. Exitnya di mana? Saya exitnya kena TS. Waktu itu exitnya itu kena TS-nya di sini. Di sini kena TS. Jadi kalau dihitung, mana ya? Adro. Entry-nya di sini, exit-nya di sini. 12% ya, saya dapat waktu itu. Jadi seperti itu ya, ngikutinnya gampang. Kalau perlu, kalau misalnya skenario-nya bagus, lanjutin dengan add pentil yang nambah 15%. Cuma kan ternyata kan waktu itu saat itu udah kena trailing stop ya. Jadi nggak lanjutin untuk average up. Ini skenario indah dari si Adro ya. Sekarang masuk ke skenario buruk. Skenario kurang indah. Saya ambil contoh waktu itu CTRA. Lihat ya. Tipe-tipe untuk yang trader spekulan ini, kalau money management-nya tidak disiplin, akan menyebabkan loss besar. Ingat itu. Tipe-tipe spekulan, spec buy, akan gampang mudah loss kalau tidak disiplin dalam money management-nya. Karena itu makanya tadi saya udah kasih tekankan, kalau mau cari aman, carilah yang sudah confirm, yang sudah menguat. Sedangkan untuk yang spec buy, cari di bullish divergence dengan money management yang disiplin. Ini saya ambil contoh CTRA. CTRA saat itu, dalam kondisi cacing dan supportnya si BBK, ini saya melihat entry-nya itu di sini. Bayangin ya, dari saya entry itu dibawa turun sampai ke sini. Saat itu saya memang nentuin batas cut loss saya jika jebol dari 600. Jadi saya entry di ini di angka berapa ya? Ini di 645. Saya entry CTRA di 645.
Skenario kurang indah. CTRA entry di 645. Sama ya. Ini adalah target entry CTRA saat itu misalnya adalah 100 juta juga di saham CTRA. First lot senilai senilai 20 juta. Beli CTRA entry di 645. Jadi, trading plan saya average down asalkan tidak jebol dari 600. Coba kita lihat ya. DML CTRA. Ini saat itu yang tadi. Nah, saya entry di sini ya. Lihat ya. Karena pertama di sini ada dua support weekly dan dia bentuknya itu long leg doji ya. Yang bisa membantu kemungkinan dia indikasi bullish reversal. Ternyata salah analisanya. Kan namanya juga cerita skenario yang kurang indah. Tapi saya ada punya batasan lagi, supportnya itu di 600 ya, angka psikologi market ya. Jadi kalau misalnya dia selama nggak jebol 600, saya akan average down terus. Dan jika jebol 600, anggaplah di 595, saya akan cut loss saat itu. Ternyata memang tidak pernah jebol sampai di bawah 600. Lihat ya di trading view ini. Dia nggak pernah jebol dari level 600. Jadi dari 645 sampai turun ke sempat ini di 605, saya average down terus. Sampai senilai masuk ke 100 juta. Misalnya, ini kan trading plan saya udah tulis nih. Lalu adalah second lot senilai 40 juta saat harga koreksi misalnya di 620. Lalu yang terakhir third lot senilai 40 juta juga saat harga koreksi di 605. Lihat ya. Saya udah average demikian rupa. 605 ditambah 620 ditambah 645. Anggap dibagi 3. Itu saya dapat average di harga sekitar 620. Di harga 620 lah. AVG di 620, kurang lebih ya. Jadi dengan money management ini, saya udah siap cut loss loh. Tapi cut loss-nya akan lebih ringan ketimbang saya langsung lot pertama udah langsung 100 juta di 645. Tapi dengan gaya seperti ini money management-nya, saya dapat average di 620. Dan kemudian benar ya, dia naik ya. Dia naik sampai ke 620 itu anggap di sini ya. 9%. 9% ya. Ini saya take profit pada saat dia naik tapi akhirnya turun, bikin upper shadow. Karena saya ngeliat dia nggak kuat, saya langsung taking profit di sini. Sekitar 9%. Dengan saya ketolong dengan averaging money management yang disiplin. Ini adalah studi kasus yang skenario kurang indah. Jadi kita harus mempersiapkan trading plan pada saat memang tebakan analisa kita tepat, skenario indah, dan kita harus siap juga money management pada saat analisa kita skenario kurang indah. Oke ya, sampai sini ada yang tanyakan? Yang cerita buruk ya udah ya tadi ya.
Jadi memang selama ini saya ketolongnya di money management ya, untuk yang salah analisa ya. Jadi kalaupun sampai cut loss, saya pun juga nggak terlalu besar ya. Cut loss dari 620 ke 600. 4 tick. Ketimbang saya masuk di 645. Itu cut loss-nya lebih berasa ya. Berapa tick itu? 9 tick. Tapi dengan trading plan dan yang disiplin dari money management, itu akan memperkecil resiko kita. Jadi kalau spek buy itu CL-nya based on support, betul. Makanya selalu saya kombinasikan cacing dengan DML. Itu perlu banget. Jadi saya benar-benar mengandalkan dua itu ya selama ini ya. Cacingologi dan DML. Untuk konfirmasi saya perlu ya BBKX untuk status smart money-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kembali lagi, ngelihat cacing di multi time frame itu penting untuk saling mengkonfirmasi. Contoh lagi misalnya ya, kayak tadi, CCG Antam. Kita ngelihat begini kan lagi melemah ya, lagi jelek ya. Tapi kalau kita lihat CCG Antam Weekly, lihat ya, ini lagi bagus. Yang punya barang ya hold aja. Kenapa takut? Ya itulah gunanya multi time frame kita ngelihat untuk saling mengkonfirmasi. Ini masih di fase menguat loh. Belum jam 3 lewat ini, belum ke bearish divergent. Kalau dia sudah jam 3 lewat weekly-nya, berarti kan dia sudah masuki fase bearish divergence. Ya itu udah boleh siap-siap untuk exit lah ya. Daily-nya. Tapi ternyata daily-nya di sini memang lagi melemah tapi weekly-nya bagus. Ya kalau saya sih masih hold ya untuk Antam ya. Karena ngelihat dari multi time frame ini analisanya. Jangan mengandalkan satu time frame. Begitu aja sih. Ya, ada yang mau lagi tanyakan? Sebelum saya sudahi. Dari 1 jam sampai 1 jam setengah ini. Aduh, friend lagi. CCG friend. Lihat ya, daily-nya ya. Daily-nya dia udah sampai ke ini ya, jelek ya. Bener-bener melemah ya. Dia, apalagi kalau misalnya melemah, terus akselerasi. Berarti makin kuat ya melemahnya ya. Makin kenceng ngebut untuk melemahnya. CCG, friend, 4H. Waduh, mau mojok di kiri bawah tuh dia. Nah, lihat ya, weekly-nya dia tuh udah fase ini kan, melemah, fase bearish divergent kan. Udah jam 3 lewat ya. Yang apa yang mau dikejar lagi, friend? Nggak ada bagus-bagus. Dia weekly-nya aja udah bearish divergence. Daily-nya dia sudah melemah. Yang 4H-nya dia benar-benar mau ke pojok kiri, dia bisa infinity dia. Tapi kalau kita masuk dari daily, boleh kita hold based on weekly, boleh. Boleh. Kalau monthly takutnya kejauhan ya. Jadi gini ya, kalau kita mau main di daily, entry-nya itu boleh ngelihat dari 4H, exit-nya kita boleh lihat dari weekly dalam artian konfirmasi weekly-nya bagus atau jelek. Kalau kita main time frame weekly, yang perlu kita lihat adalah daily dan monthly. Seperti itu. Jadi gini ya. Ini saya ambil di tengah. Jika kita bermain di daily, ada baiknya kita ceknya di 4H juga. Dan untuk weekly. Tapi kalau kita bermainnya di time frame weekly, ada baiknya kita ngelihat kecilnya itu, di daily dan melihat besarnya itu di monthly. Kalau kita main cuma di daily tapi ngelihat sampai ke monthly juga, kayaknya kejauhan ya. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Kecuali kita udah selevel kayak fund manager yang nafasnya kuat, duitnya kenceng,
bisa di hold berbulan-bulan ya silakan aja, nggak apa-apa. Cuma kalau saya sih sebagai trader ya saya sih cukup ngelihat ini ya kalau bermain di time frame daily. Kalau bermain di time frame weekly ya cukup lihat dari daily dan monthly-nya aja. Nggak perlu lihat sampai ke 4H apalagi ke candle yearly ya lebih tinggi lagi. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Ya kalau udah multi bagger silakan lah. Cijani kan sampai 300%, sah-sah aja lah ngeliat sampai monthly. Oke ya, sampai di sini. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita sudahi? Oke, saya rasa cukup ya. Hah? Pak Yudi tanya entry. Entry tetap menunggu. Ya itu dia, kalau analisa mah silakan aja mau di sesi 1 atau sesi 2, tapi saya pribadi eksekusi tetap menjelang tutupan market. Analisa mau boleh jam berapa aja silakan sesempatnya. Tapi eksekusi sebisa mungkin menjelang tutupan market. Karena lebih terkonfirm. Oke? Udah ya, sampai sini aja ya. Semoga jelas untuk membahas kupas tuntas soal cacingologi rotation chart di sini. Silakan teman-teman bisa explore lagi pakai menggunakan show cacing 4H, show cacing weekly. Jadi bisa banyak sekali teman-teman trader dengan time frame yang berbeda. Semoga membantu ya semuanya. Terima kasih. Salam cuantastik.